Ibunda Peggy Setiawan alias Perong, 30, Kartini, 48, memberi pesan penting kepada putranya ketika keduanya bertemu di Mapolda Jabar. Satu di antara pesan penting Kartini terhadap Peggy tersebut, yakni jika tidak melakukan jangan katakan iya meski wajah bonyok ataupun sampai mati. Diketahui, Peggy Setiawan alias Perong, 30, terduga pelaku pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, yang masuk daftar DPO, telah ditangkap polisi pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Penangkapan Peggy dilakukan setelah kasus pembunuhan Vina Cirebon terjadi 8 tahun silam dan kini kembali viral. Jajaran Polda Jabar menangkap Peggy di Bandung tanpa perlawanan. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abbas mengatakan penangkapan Peggy dilakukan oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Jabar. Diduga Peggy menjadi otak ruda paksa dan pembunuhan Vina 8 tahun yang lalu, ujar Jules. Saat ini Peggy masih diperiksa intensif di Polda Jabar. Kartini, 48, ibu Peggy, membesuk anaknya di Polda Jabar sehari setelah penangkapan. Kartini tak kuasa menahan haru saat bertemu Peggy. Kartini memberikan pesan penguatan kepada Peggy agar tetap teguh dalam pendirian. Ya, kemarin saya mengunjungi anak kandung saya Peggy Setiawan setelah mendapat kabar dari Ibu Yanti, majikan sekaligus kuasa hukum Peggy, bahwa anak saya ditangkap polisi, ujar Kartini saat diwawancarai di kantor kuasa hukum Peggy di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Kamis, tanggal 23 Mei tahun 2024, petang. Kartini, istri dari Rudi, 55, mengingatkan Peggy untuk selalu berkata jujur sesuai dengan apa yang dialaminya. Jika memang kamu tidak melakukan perbuatan itu, walaupun dipaksa untuk mengaku, jangan sampai mengatakan iya. Meskipun wajahmu sampai bonyok atau bahkan sampai mati, ucapnya. Ada kejanggalan atau seperti apa bisa diceritakan? Kemarin pas penggeledahan yang hari kemarin, saya kecewa karena saya sebagai kuasa hukum tidak diberitahu. Sementara saya kan sedang ada di Polda, sedang mendampingi Peggy untuk BAP gitu, dan itu pun kita baru bisa BAP jam 8 malam, padahal saya jam 9 pagi udah ada di sana. Bu, dari kasus ini kejanggalan apa Bu yang Ibu temukan? Satu kejanggalannya pada saat 2016 Peggy waktu digerebek rumahnya, Peggy tidak ada tempat karena memang dia sedang berada di Bandung. Sejak kejadian itu juga memang dia berada di Bandung. Kenapa perkara ini kok terhenti? Padahal kan sudah dilakukan penggerbekan, sudah dilakukan dan sudah diberitahukan bahwa Peggy itu ada di Bandung sedang bekerja sebagai buruh bangunan. Kenapa tidak prosesnya dilanjutkan saja? Kan menangkap seorang Peggy itu tidak susah. Betul. Sampai 8 tahun ini? Ya, kenapa harus menunggu sampai 8 tahun ini? Begitu viral beberapa hari kemudian langsung bisa tertangkap. Padahal sih 2016 juga mungkin bisa aja. Bu, seberapa yakin Ibu bisa dijelaskan seberapa yakin kalau Peggy ini bukan pelaku dari kasus Vina? Ya, saya yakin banget. Saya sudah bicara dengan Peggy bahwa dia menyatakan pada saya pada tahun 2016 pun ketika dia pulang dia kan di Bandung itu dari tanggal 13 Juli dan pulang Desember. Saya tanya, kamu benar melakukan? Tidak Bu, saya tidak melakukan. Kemudian dia berarti 27 Agustus itu 2016 itu dia sedang berada di Bandung. Itu saya yakin itu satu. Kemudian dia itu adalah seorang Peggy, anak dari pembantu rumah tangga saya, yang tidak mungkin dia bisa melawan Eki atau berani membunuh Eki yang notabene adalah seorang anak polisi dan juga anggota geng motor. Dia kenal nggak sih Bu si Peggy sama si Eki korban itu? Tidak, dia mengatakan tidak. Kemarin pun saat di Polda, kamu benar nggak kenal nggak sama Eki? Enggak, saya nggak kenal. Kemarin saat pendampingan Eki berarti udah di BAP Bu? Sudah. Dari pihak kepolisian itu dasar menangkap Eki itu apa sih Bu? Mereka bilang karena DPO. Tapi kan dari data-data DPO dengan fakta kan tidak sama. Di DPO itu usia 31 tahun, kemudian rambut ikal, tinggi 160, alamat di Sutawinangun. Sementara Peggy kan sih ini di Pongpongan, usianya juga 27. Pihak Polda Jawa Barat hingga saat ini belum mengungkap ke publik sosok Peggy Setiawan, tersangka pembunuh Vina dan Eki yang ditangkap pada Selasa 21 Mei 2024. Kini beredar foto diduga Peggy setelah ditangkap aparat kepolisian.
Foto yang beredar itu tampak mirip dengan foto yang dirilis oleh pihak Polda Jawa Barat. Peggy tampak memasang wajah lesu dan pasrah setelah diringkus polisi. Sementara tangannya tampak dipasang kabel tis. Ia mengenakan kaos pendek hitam, tengah duduk di lantai dengan tatapan kosong. Namun belum ada keterangan dari kepolisian apakah foto tersebut benar Peggy tersangka pembunuh Vina atau bukan. Diketahui Peggy Setiawan ditangkap di wilayah Bandung setelah 8 tahun menjadi buronan. Ia ditangkap saat hendak pulang bekerja sebagai buruh bangunan di Jalan Kopo, Kota Bandung sekitar pukul 18.23 waktu Indonesia Barat. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengakui bahwa polisi sempat kesulitan melacak keberadaan Peron. Alasannya tersangka selalu berpindah tempat. Bahkan, ia mengubah identitasnya menjadi Robi. Peggy Setiawan tersangka pembunuhan Vina dan Eki mengelabuhi aparat kepolisian selama 8 tahun. Selama buron ia mengubah nama panggilan. Bahkan saat pulang ia mengenakan pakaian yang tertutup. Diketahui Peggy ditangkap Polda Jawa Barat pada Selasa 21 Mei 2024 malam. Pria yang memiliki nama samaran Perong itu ditangkap di wilayah Bandung, Jawa Barat. Aris Lasmana selaku Ketua RT 02 Desa Kepongpongan, Cirebon membeberkan jika Peggy belum lama ini sempat berkumpul bersama keluarga. Kepulangannya itu untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Namun menurutnya, Peggy selalu pulang lewat belakang rumahnya. Selain itu, ia mengendarai sepeda motor dengan pakaian yang rapat, kemudian mengenakan masker dan helm. Aris menyebut jika Peggy tak pernah bersosialisasi. Tak hanya itu, Peggy Setiawan juga disebut polisi sempat mengganti nama menjadi Robi di tempat ia bekerja. Ia juga sering berpindah-pindah tempat. Kepolisian pun mengaku sempat kesulitan melacak keberadaan Peggy. Saat ini kepolisian masih melakukan pendalaman dan menggali keterangan. Ketua RT sempat mengatakan Peggy alias Perong mengubah penampilan seusai kasus Vina viral kembali. Pasalnya Peggy langsung menggunakan pakaian yang tertutup seperti memakai hoodie, masker, dan topi. Dikutip dari Bangka Post, hal itu disampaikan oleh Ketua RT 02 RW 04 Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Cirebon, Jawa Barat, yakni Aris Lesmana. Ia membenarkan Peggy Setiawan alias Perong adalah warganya. Aris mengungkap fakta terbaru mengenai warganya yang menjadi tersangka kasus pembunuhan Vina. Menurutnya, seusai kasus Vina viral, Peggy berkelakuan aneh seperti mengubah penampilannya. Bahkan penampilan itu terus digunakan hingga Peggy ditangkap oleh Polda Jawa Barat. Aris mengatakan Peggy sempat meninggalkan rumah neneknya pada tahun 2016 setelah peristiwa pembunuhan Vina. Ada kabar bahwa Peggy pergi ke Bandung untuk menjadi kuli bangunan. Namun setelah kabar itu tergerus waktu dan kasus Vina menghilang, Peggy pulang kembali ke rumahnya. Aris mengaku tak mengetahui pasti kapan Peggy pulang ke rumah neneknya. Keluarga almarhum Vina mempertanyakan keberadaan Linda selesai dirasuki arwah korban. Kini diduga sosok Linda muncul ke publik dan memberikan pernyataan. Ia pun mengaku dipaksa tutup mulut karena ada perjanjian. Dikutip dari Tribun News Bogor, rupanya Linda bukanlah nama asli. Sebaliknya, nama asli Linda adalah Dinda. Menurut pengakuannya yang viral, Linda mengaku hubungannya dengan Vina hanya sebatas teman biasa. Linda pun mengaku sengaja mengasingkan diri seusai dirasuki arwah Vina. Oleh sebab itu, hingga kasus ini viral kembali, Linda tidak mau membocorkan lokasi keberadaannya. Ia pun meminta maaf tak bisa mengungkapkan keberadaannya lantaran sudah ada perjanjian. Namun sosok diduga Linda ini tak membocorkan kepada siapa ia melakukan perjanjian tersebut. Saat ditanya soal sosok Egy, Linda sendiri mengaku tidak kenal dengan pelaku. Menurut Linda, semasa hidupnya almarhum belum pernah menceritakan sosok Egy padanya. Linda hanya mengenal Egy yang merupakan pacar Vina. Namun hingga saat ini belum terkonfirmasi apakah wanita itu memang Linda atau bukan.
Terungkap ada 5 Peggy di Desa Kepongpongan, Cirebon. Menanggapi banyaknya nama Peggy, Kades Kepongpongan Wawan Setiawan buka suara yang membeberkan sosok Peggy yang ditangkap oleh Polda Jabar pada Selasa 21 Mei malam. Dikutip dari tribunnews.com, Wawan membenarkan Polda Jabar menggeledah rumah Peggy. Ia pun tak mengetahui bahwa polisi datang untuk penggeledahan. Wawan pun membenarkan di Desa Kepongpongan terdapat 5 nama Peggy, sementara Peggy yang ditangkap oleh Polda Jabar merupakan anak dari Rudi dan Kartini. Disebutkan keluarga ini kurang mampu hingga sering menerima bantuan dari pemerintahan desa. Meskipun Peggy tercatat sebagai warga Desa Kepongpongan, Wawan membongkar fakta Peggy yang ditangkap. Menurut ceritanya, Peggy sendiri jarang dikenal oleh masyarakat setempat karena lebih sering berada di kota Cirebon. Wawan juga menambahkan bahwa masyarakat desa tidak menyangka dengan kabar penangkapan Peggy. Sugianti Iriani, yakni pengacara Peggy Setiawan alias Peron, memberikan pembelaan seusai kliennya ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina. Pihaknya mengatakan Peggy tidak ada di Cirebon saat kasus pembunuhan Vina terjadi pada 2016. Sebaliknya, Peggy disebut sedang berada di Bandung saat peristiwa pembunuhan itu. Dikutip dari tribunnews.com, Sugianti berujar kliennya bukan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Oleh sebab itu, ia kecewa terhadap polisi yang melakukan penggeledahan tanpa memberitahu kuasa hukum. Sugianti menjelaskan saat penggeledahan dilakukan kemarin, ia sedang berada di Polda Jabar mendampingi Peggy untuk BAP. Selain itu, Sugianti menuturkan Peggy tidak berada di Cirebon saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016 silam. Pihaknya mengatakan pihak kepolisian sempat mendatangi rumah Peggy pada tahun 2016. Sugianti menyebut saat itu Peggy tidak ada di rumah lantaran sedang berada di Bandung. Ia juga mempertanyakan alasan mengapa proses penyelidikan terhadap Peggy sempat terhenti. Sugianti menegaskan bahwa kliennya tidak mungkin menjadi pelaku pembunuhan tersebut. Ia juga mengatakan bahwa terdapat kejanggalan dalam data DPO atau daftar pencarian orang. Peggy Setiawan alias Peron